Satu kisah seorang anak kecil di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu beliau merupakan pengarang daripada Maulid di Diba. Ini kisah luar biasa, saudara, seorang anak kecil yang begitu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Syekh Abdurrahman Ad-Dibai beserta rombongannya ingin berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini anak kecil bilang sama yang tua, ya bahasa sekarang, Om boleh ikut nggak Om? Itu bahasa anak sekarang. Ataupun Pak boleh ikut nggak? Dia tahu, nih anak kecil tahu ingin berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata rombongan tersebut? Jangan, kamu nggak akan kuat. Ini perjalanan menempuh sampai dengan beberapa hari. Kamu nggak akan kuat menahan lapar dan haus. Akhirnya apa, anak kecil itu nggak ngelak, nggak ngekel, nggak apaan sih orang mau ngikut, nggak begitu, nggak kayak anak sekarang. Bener nggak? Anak sekarang diomongin, waduh, diomongin satu kali dijawabnya 10 kali. Orang disuruh salawat sekali Allah jawabnya 10 kali. Ini anak kecil diomongin sekali jawabnya 10 kali. Anak kecil zaman sekarang, makanya orang tua harus ekstra ngedidik anak. Ini anak kecil yang sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Nggak kehilangan akal, nggak kehabisan akal, saudara. Dia diam-diam. Itu yang namanya kuda, di bawahnya ada tuh namanya apa? Kapal. Palangan ya, palangan. Ya. Itu bocah tiduran di palang kuda, saudara. Itu bocah tiduran di palang kuda diam-diam. Rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai nggak tahu. Sampai dengan beberapa hari mengikuti perjalanan sampai dengan ke kota Madinah, mendekati makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jatuh tuh. Mungkin udah lama-lama nggak kuat, lama-lama akhirnya jatuh pas di kota Madinah. Begitu sangat kaget rombongan tersebut melihat, ya Allah, ini anak yang kemarin minta ngikut tapi saya larang. Tapi dia bisa-bisanya diam-diam ngikut. Ya, di bawah inian palangan kuda, saudara. Akhirnya apa, saudara? Anak kecil tersebut nggak banyak ngomong, langsung lari ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menandakan, saudara, yang namanya orang udah cinta nggak bisa dibentul. Orang udah cinta nggak akan ada yang bisa yang ngebendung. Nggak ada yang bisa menghalangi, saudara. Yang namanya orang cinta, jangankan lapar dan haus, jiwa dan raganya pun bakal dikorbankan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa, saudara? Setelah itu anak sampai ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berdoa di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah wafatkan itu anak kecil. Lalu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ya memakamkan itu anak kecil di kota Madinah. Itu anak kecil mendapat keistimewaan, saudara. Akibat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diwafatkannya di kota suci Madinah. Bayangkan, saudara. Akhirnya seketika selesai memakamkan, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pulang lagi ke kampung halamannya. Dan anehnya setiap Syekh Abdurrahman Ad-Dibai datang lagi berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu makam anak kecil jauh tadinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seketika setiap beliau ziarah ke makam Nabi, itu makam geser sendiri ada di sampingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu orang yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sayang Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pada saat itu dibekam, makanya yang namanya pengobatan alternatif bekam itu pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekam, apalagi itu fasdu, ya. Itu pengobatan yang tradisional tapi luar biasa manfaatnya. Daripada kita orang bentar-bentar pilek dikit minum obat, mencret-mencret minum obat. Umur baru 30 tahun akhirnya penyakit lambung, ginjal rusak. Kenapa? Udah obat mulu dalamnya. Nabi cuman minta, Nabi ngajarin kita kalau dalam keadaan sakit kurang sehat badan dibekam kita, atau minum minum habbatus sauda. Itu pengobatan dalam syariat Islam. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibekam, saudara. Nabi sedang dibekam, saudara. Lalu yang namanya dibekam pasti darah-darahnya itu keluar.
Betul. Ada darah yang keluar, darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, saya minta tolong itu darah-darah saya tolong dikumpulkan dan ditaruh di tempat yang dimana orang lain gak akan tahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Abdullah bin Zubair. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan, siap ya Rasulullah. Saya akan menaruh darah engkau di tempat yang dimana orang lain pun, satu orang pun tidak akan tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa tuh darah ke belakang rumahnya oleh Abdullah bin Zubair. Dibawa. Setelah dibawa, darah tersebut nggak dibuang, nggak ditaruh, diminum oleh Abdullah bin Zubair. Lalu datang lagi bertemu lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril ngebocorin. Malaikat Jibril membocorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, sahabatmu telah menyimpan darahmu di mana itu orang-orang nggak akan pernah tahu. Kenapa? Karena dia simpan itu darahmu di dalam perutnya. Sallu ala Muhammad. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, di mana darahku engkau taruh? Dan kira-kira apakah akan ada orang yang tahu tempat di mana engkau menaruh darahku? Apa kata Abdullah bin Zubair? Ya Rasulullah, saya jamin tempat ini nggak akan ada orang yang tahu. Saya jamin tempat di mana saya menaruh darah kamu nggak akan ada satu orang pun yang tahu. Hebat nih Abdullah bin Zubair, kayak Abu Nawas juga. Luar biasa, saudara. Ketika ditanya di mana engkau menaruh, Nabi pura-pura nggak tahu. Nabi pura-pura tidak tahu, cuma ingin tahu kejujuran daripada Abdullah bin Zubair. Di mana engkau tahu darahku, wahai Abdullah bin Zubair? Ya Rasulullah, darah engkau sudah aku taruh dalam perut saya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abdullah bin Zubair, engkau adalah manusia yang paling beruntung, dan Allah haramkan jasad engkau masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Muhammad. Saudara, kalau kita membahas sejarah-sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membahas rasa cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya rasa 2 jam 3 jam gak akan cukup, bener nggak? Kalau kita bahas pengorbanan Nabi, dari mulai Nabi diangkat menjadi Nabi, dari mulai Nabi dilahirkan, ya Allah, luar biasa Nabi perjuangannya. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara. Nabi dilahirkan dalam keadaan bapaknya Abdullah sudah tidak ada. Makanya Pak, Bu, sayang sama anak yatim. Ya, kalau kita punya tetangga yang dimana anaknya adalah anak yatim, bapaknya udah nggak ada, bapaknya udah meninggal dunia, sayangin Bu, anggap itu anak seperti anak ibu sendiri. Kenapa? Nabi bilang orang yang menyayangi anak yatim nanti di surga gini nih, perbandingannya nih, kata Nabi Shallallahu Alaihi. Ini Nabi, ini kita nih orang yang menyayangi anak ya, nggak rugi kita Bu, nggak rugi kita sayang sama anak yatim, nggak rugi. Kenapa? Nabi berasal daripada anak yatim, dilahirkan dalam keadaan yatim, saudara. Nggak akan pernah cukup yang namanya menceritakan kepedihan Nabi sampai dengan kesuksesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam. 2 jam 3 jam nggak bakal cukup Bu. Saya nggak bakal bisa nonton MU ntar malam. Kalau saya bahas sampai jam 12 nggak bakal bisa nonton MU saya ntar malam. Bola juga. Tapi yang perlu kita ketahui, saudara, Nabi begitu sangat cinta kepada umatnya. Sampai-sampai pada saat di Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Taif. Nabi ditimpah pakai batu. Bu, Nabi ditimpah palanya pakai batu. Pak, kira-kira kalau kita ditimpa pakai batu marah nggak? Mau sholat ditimpa pakai batu, kira-kira apa yang kita lakukan? Udah biarin aja, sabar. Begitu? Begitulah kira-kira. Oh hebat kalau begitu. Kejar. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai batu pada saat di kota Taif.
Lalu dahinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan berkucuran darah. Lalu pada saat itu seketika itu langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampung darahnya di tangannya, saudara. Nabi tampung darahnya sendiri di tangannya, saudara. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa darah kau tampung? Kenapa enggak kau biarkan saja darah itu menetes ke tanah? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabat, andai saja seumpama darah saya, saudara, sampai netes di kota Taif, saudara, niscaya Allah akan segera tenggelamkan kota Taif beserta seluruh isinya, saudara. Bayangkan Nabi dizolimin sama umatnya yang belum mendapatkan hidayah. Tapi Nabi masih mikir untuk keselamatan umatnya. Bayangkan kalau sampai darahnya Nabi SAW netes sampai ke tanah, itu Allah tenggelamkan habis semua kota Taif. Tapi itulah luar biasanya kesabaran Nabi SAW. Nabi nggak akan marah, Bu. Nabi nggak akan pernah yang namanya emosi, marah, apalagi sampai mencak-mencak kalau urusan pribadi diganggu, enggak. Nabi nggak marah, Bu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk rahmat bagi alam semesta, untuk yang dimana suri tauladannya bisa kita contoh. Nabi nggak akan marah kalau dirinya pribadi diganggu, nggak akan marah. Nabi dikotorin, dilempar dengan kotoran manusia, Nabi nggak marah. Nabi ditimpa batu, bajunya semuanya berlumuran darah, Nabi pulang lagi ganti baju yang baru, Nabi nggak marah. Enggak, saudara, Nabi nggak marah. Nabi sabar, saudara. Nabi justru berdoa yang baik-baik kepada umatnya. Bayangkan, itulah luar biasanya sifat dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita mau sholat timpa kotoran manusia, gimana tuh rasanya? Coba bayangin kalau kita mau sholat tiba-tiba ditimpa kotoran manusia, waduh, udah nggak tahu urusan dah. Bisa-bisa RT RW turun. Tapi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, saudara. Ditimpa dengan kotoran manusia, ditimpa dengan batu sampai berlumuran darah, Nabi nggak marah. Tapi ingat, saudara, pada saat agamanya dihina, ajarannya dihina, ajarannya dikucilkan, ajaran Islam dilecehkan, Nabi nggak akan pernah tinggal diam. Kalau ceramah jangan setengah-setengah. Nabi memiliki sifat akhlak yang lembut, yang baik, bener nggak? Setuju nggak? Nabi memiliki akhlak yang lembut, akhlak yang baik, setuju nggak? Setuju. Tapi ingat, saudara, di balik kelembutan dan di balik yang namanya kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga memiliki sifat yang tegas. Nggak ada toleransi, saudara. Bahkan Nabi pernah ditawarkan oleh pamannya sendiri, wahai Muhammad, gini aja deh. Kamu jangan lagi ngajarin, jangan lagi nyebarin agama Islam. Jangan, nanti itu yang namanya harta dari kaum Bani Israel semua saya kasih dari Quraisy, saya kasih semuanya ke kamu. Nabi ditawarin harta. Apa kata Nabi? Lah, tidak. Nggak akan bisa harta menggoyang imanku. Nggak hilang akal tuh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditawarkan lagi perempuan. Tuh perempuan dari kaum Quraisy itu cakep-cakep. Pak, kira-kira kalau tawar perempuan mau nggak? Cakep, bayenol kayak gitar Spanyol. Kira-kira bagaimana tuh? Tadinya baik, bagus, jadi bengkok. Ditawarin harta, Nabi nolak. Coba kita ditawarin duit. Ustaz, ini gini, Ustaz, ya. Jadi saya ini lagi berbuat salah, tolong belain saya ya. Tenang, ntar amplop coklat dapat. Isinya berapa ya? 5.000 gue nggak mau. Udah, ntar gampang 20.000. Urusan selesai. Tuh, zaman sekarang. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat seperti itu. Pak, jadi ustadz emang pahit. Jadi ulama emang pahit. Itu perjuangan kita. Sekarang mah enak, saya ngerasa malu, jujur aja, Pak, Bu, saya ngerasa malu datang dikawal sama laskar. Memang kebetulan saya merupakan ketua daripada FPI Tanjung Priuk.
Datang dikawal sama laskar. Lalu setelah datang disambut pakai minum-minuman, disambut pakai buah-buahan. Aduh, enak banget dah ulama-ulama zaman sekarang, bener gak? Nikmat gak? Nikmat. Kadang-kadang saya malu. Kenapa malu? Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dakwah itu boro-boro disambut pakai makanan. Bener gak? Nabi dakwah dulu boro-boro disambut pakai minuman yang enak. Boro-boro pakai 212, pakai oke-oce, buah kelengkeng. Boro-boro Nabi disambut pakai batu. Nabi disambut pakai yang namanya kotoran manusia. Makanya saya sekarang ngerasa malu. Makanya sabar. Jadi seorang orang yang menyebarkan agama Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah mesti sabar. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tabah dan sabar menjalankan dakwahnya. Dari mulai ini kaum Arab masih zaman jahiliyah sampai orang-orang yang paham betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang enak, yang namanya dakwah nggak ada yang enak. Semuanya pahit. Makanya kita orang-orang yang selaku muhibbin, pecinta daripada alim ulama juga mesti sabar, mesti berkorban. Kenapa? Nggak akan bisa yang namanya Islam ini bangkit tanpa pengorbanan dari kita semua. Nggak akan bisa. Tadi awal sebelum saya memberikan mau'izah hasanah, saya katakan Islam nggak akan bisa bangkit kalau nggak bersatu. Bener nggak? Nggak akan bisa. Dulu yang namanya FPI sama Banser, Banser itu luar biasa ngerekatnya. Habib saya ingat banget waktu di Jawa Timur. Maaf, Habib Rizik Pak, Bu, ceramah di Jawa Timur yang awal Banser, luar biasa nggak? Luar biasa Pak, Bu. Saya sampai sekarang mengucapkan terima kasih kepada Banser pada saat itu. Sampai sekarang pun saya masih mengucapkan terima kasih, ya Allah. Kira-kira indah nggak kalau Banser sama FPI bersatu? Indah nggak? Sedap nggak dilihatnya? Jangan sampai ini kita ini dipecah belah, saudara. Jangan sampai kita mau diadu domba, saudara. Mereka punya kepentingan tertentu. Kita fokus untuk memperjuangkan Islam, saudara. Jangan kita nggak pernah menghina ulama-ulama dari NU, enggak. Bahkan di rumah saya besar foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saudara. Di rumah saya besar foto Kiai Haji Asy'ari berdampingan dengan foto Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Kenapa? Saya cinta dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya saya begitu marah, saudara. Begitu sangat kecewa, saudara. Kalau sampai umat Islam di kotak-kotak, saudara. Umat Islam diadu domba, saudara. Umat Islam dipecah belah. Pak, Bu, ayo kita bersatu. Nggak akan bisa sekali lagi umat Islam bangkit tanpa adanya persatuan. Nggak akan bisa yang namanya umat Islam dimenangkan nama Allah tanpa adanya persaudaraan, saudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu, saling mengikatlah kalian semuanya umat Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Hikmah daripada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mempersatukan kita. Mudah-mudahan bisa melembutkan hati kita. Yang tadinya si A dengan si B saling benci, saling gontok-gontokan, mulai besok saling cinta. Bahkan mulai malam ini saling cinta, saling minta maaf. Jangan lagi saling suudzon. Enggak. Ormas dengan ormas saling cinta, aliran dengan aliran saling cinta. Kecuali maaf, Wahabi dan liberal. Nggak ada toleransi buat mereka. Kenapa? Mereka udah merusak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada toleransi dengan Wahabi dan liberal, saudara. Apalagi Syiah, saudara. Kurang ajar, saudara. Dirusak itu yang namanya Al-Quran, saudara. Dirusak itu yang namanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang selalu beriman kepada Allah, istiqomah dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah kita selalu terjalin sampai dengan akhir hayat kita, dan mudah-mudahan ya Allah umat Islam segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.